punya kita rupiah ditukar dengan USD. Satu USD misalkan 14.300. Ya tinggal ngalihkan butuhnya berapa miliar, tinggal nanti di kurs dapatnya berapa dolar di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, selamat pagi, Ini sehat Pak? alhamdulillah sehat Pak. Sudah Iya, siap menanti. oke, siap. Sabar saja Pak, nanti lama-lama juga paham. Siap. Kemudian nanti misalkan ada waktu senggang, kalau malam ada jadwal kelas reguler, nanti bisa ikut juga untuk minimal mengikuti saja. Iya, iya. Baik, Siap, siap. hari ini saya akan mencoba untuk kembali menjelaskan mungkin gambaran-gambaran yang menjadi pertanyaan selama ini. Kira-kira eh, trading ini bagaimana? Kira-kira potensinya bagaimana? Mungkin masih ada banyak pertanyaan di sana yang berkecamuk terkait dengan trading. Ya, Iya, iya iya. betul Pak. Mungkin bisa disampaikan lagi mungkin yang kira-kira mau ditanyakan dulu nanti sebagai bahan saya untuk mengevaluasi lagi yang nanti saya sampaikan terkait yang dasar dulu enggak masalah. Tanya aja yang kira-kira mengganjal di kepala itu apa? Itu. Iya Pak. Kemarin ada istilah floating itu kayak Oke. semacam apa ya? Eh, saya menangkapnya sih kayak semacam eh, kebablasan apa ya floating. Oke. Mm, Eh, Terus ada istilah tip itu saya juga masih agak oke. bingung. Ya. Tip itu terus apa ya Pak, kalau nantinya sudah masuk di trading begitu, Mm-mm. saya mudah apa enggak ya, itu ada apa item, terus cara open posisinya mengisi nominalnya begitu Pak, itu ya, ya itu nanti sih ya Pak itu ya. Cuman saya agak penasaran aja itu nanti gambaran kalau saya sudah mau Oke. ikut ikut trading itu seperti apa. Begitu Pak. Baik. Ada lagi biar saya catat dulu nanti sekalian kita bahas biar kedepannya nanti setidaknya tidak ada keraguan di sana. Iya, dan sementara itu aja dulu Oke. pertanyaan. Iya, dari saya. Baik. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, maka saya akan coba untuk jelaskan dulu yang terkait dengan teknik dasar atau mungkin pengetahuan dasar biar nanti kedepannya kita tidak ada keraguan, kedepannya minimal ada gambaran ini benar apa enggak, ini eh, bertahan lama atau tidak gitu, karena mungkin yang didengar selama ini ada jenis investasi yang mengatasnamakan trading, mengatasnamakan forex dan sebagainya. Jadi dalam trading itu ada banyak cakupannya. Trading ini bahasa bahasa Inggris yang berarti dagang. Trade itu berdagang. Nah, kemudian yang didagang, yang diperdagangkan apa? Yang diperdagangkan tergantung yang kita pilih ya. Di dalam trading itu ada mata uang. Kalau mata uangnya bukan trading istilahnya, tukar menukar itu. Namanya forex. Forex ini artinya foreign exchange, jadi pertukaran mata uang luar. Pertukaran mata uang asing, bahasanya forex atau foreign exchange. Kemudian ada jenis saham, ada kumpulan saham namanya indeks, ada nanti emas atau gold, jenis metal, jenis logam, ada emas, ada minyak nanti ya, ada minyak. Nah sekarang ini ada trading yang lagi eh, muncul, artinya baru muncul, namanya Bitcoin atau istilahnya virtual, uang virtual. Di sana ada
Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya. Masing-masing ini harus ada pasangan, tidak ada kita ibaratnya mau tukar menukar atau jual beli itu satu, tidak ada. Kalau saya mau jual tas, saya menjual tas dapatnya rupiah misalnya. Selalu ada dua. Ini adalah tukar menukar. Kalau zaman dahulu barter istilahnya. Saya punya beras, tapi saya butuh lauk, maka beras ini ditukar dengan misalnya ikan lele. Beras ini nilainya berapa, ikan lele ini nilainya berapa, nanti ditukar. Kalau ikan lele ini misalkan tukar 1 kilo, ada 20 biji misalkan. Ini berasnya misalnya butuh 3 kilogram. 1 kilogram lele ditukar dengan 3 kilogram beras, misalnya kan begitu. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama harus 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo? Karena nilainya berbeda. Nilai beras ini dengan nilai ikan berbeda. Maka timbullah perbedaan harga ini yang menyebabkan setiap pasangan itu punya karakter yang berbeda. Kalau di mata uang, ini ada euro, USD. Ada euro, ada USD. Ada USD, ada rupiah Indonesia, IDR. Masing-masing punya nilai yang beda. 1 euro ini dihargai 1,1 sekian 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 US dollar. Sehingga nilainya kalau pertukaran euro USD ini 1,1 sekian sekian sekian. Artinya 1 euro itu dihargai 1 dolar lebih, bukan sama. Kenapa? Karena nilainya lebih tinggi euro. Kemudian USD dengan Indonesia rupiah atau dolar dengan rupiah. 1 USD, 1 US dollar dihargai 14.300 rupiah. Kenapa tidak sama USD, 1 USD tidak 1 Indonesia rupiah? Karena berbeda nilai. Dari mana beda nilai itu? Ya dari histori, dari kemampuan satu negara. Kalau beras dengan ikan tadi beda nilai. Beras dengan gandum juga beda nilai. Beras lebih mudah menanam, gandum lebih susah, maka gandum lebih mahal. Bahkan 2 kilo beras bisa ditukar mungkin setengah kilo gandum, misalkan begitu. Yang membedakan adalah nilai. Nilai itu dari tingkat kesulitan atau dari tingkat ekonomi satu negara. Jadi mata uang itu berbeda negara, berbeda nilai, tergantung sejarah, tergantung kekuatan ekonomi satu negara. Kalau saham bagaimana? Ya sama saja. Saham ini dipengaruhi juga dengan pergerakan, dipengaruhi dengan tingkat maju atau mundurnya satu perusahaan. Karena saham ini berupa lembaran, berupa nilai ya dari satu perusahaan. Walaupun hanya dalam bentuk lembaran, tetapi berkaitan dengan banyak aspek nanti yang mempengaruhi. Kalau ada huru hara, kalau ada gempa, nanti tentu harga saham bisa anjlok. Mata uang pun bisa anjlok di sana. Kenapa seperti itu? Karena memang permintaannya semakin sulit atau tidak banyak orang menanam saham sehingga tentu perputarannya akan berkurang. Ini yang mempengaruhi naik dan turunnya satu pasangan, satu nilai mata uang, satu saham dan sebagainya. Kemudian apakah potensinya bisa bertahan lama? Ini trading ini selagi masih membutuhkan barang-barang dari dalam dan luar negeri selalu ada. Jadi namanya kalau apalagi trading forex ya. Trading forex, trading gold. Ini selagi masih butuh barang dari luar negeri ya selalu ada. Ya, tidak ada trading yang artinya ditutup secara keseluruhan, tidak ada. Kenapa? Karena memang satu negara membutuhkan kebutuhan yang tidak didapatkan. Misalkan Indonesia, kemudian China, kemudian Amerika. Indonesia membutuhkan banyak barang-barang elektro yang dipasok bahan bakunya dari China. Sehingga untuk mendatangkan barang dari China ini, rupiah Indonesia itu harus ditukar dengan yuan mungkin ya. Bisa ditukar dengan yuan, bisa ditukar dengan USD. Biasanya standarnya USD. Sehingga harus ditukar.
punya kita rupiah ditukar dengan USD. 1 USD misalkan 14.300. Ya tinggal ngalihkan butuhnya berapa miliar, tinggal nanti di kurs dapatnya berapa dolar di sana. Demikian juga China, ini membutuhkan batu bara misalkan. Membutuhkan batu bara dari Indonesia. Untuk bisa mendatangkan batu bara dari Indonesia, yuan tidak berlaku di Indonesia. Ya, maka di sini dia hanya punya uang yuan, di sini dia tidak menggunakan rupiah. Maka dikurs dengan mata uang standar US dollar. Yuan nanti ditukar dengan US dollar, baru di Indonesia memberikan harga berupa dolar. Ya, misalkan satu ton batu bara nilainya misalkan 13 atau 1.300 US dollar misalnya begini. Sehingga pihak yang membutuhkan ini tidak pusing karena tak standarnya langsung di kurs 1.300. Tinggal bagi saja ini uang yuannya berapa, dikurskan ke US dollar ketemu 1.300. Ini salah satu contoh siklusnya. Kemudian misalkan di Amerika juga begitu sama. Ya, Indonesia membutuhkan spare part alat tempur misalnya. Ya, ini tentu membutuhkan dari Amerika, membutuhkan spare part pesawat, alat-alat tempurnya dari Amerika misalnya. Nah, untuk membeli juga harus pakai dolar, nilainya pakai dolar, nanti rupiah ditukar dengan dolar. Nah, dolar ini menukarnya dengan, kalau yang kecil bisa dengan dari money changer ya, yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau di tempat-tempat wisata kan ada money changer. Kalau bank besar tentu ya bank antar bank. Ya sama, mereka juga sama. Mereka juga mencari keuntungan. Sehingga ketika membutuhkan banyak barang dari luar, tentu permintaan USD akan makin banyak. Permintaan US dollar makin banyak, maka harganya akan naik. Ya, demikian juga misalkan ada pandemi, ada musibah atau ada bencana alam, membutuhkan banyak bahan makanan, beras, kemudian gula dan sebagainya. Nah, yang memproduksi beras gula ini yang mana yang paling banyak? Misalkan Thailand. Ya, Thailand ini banyak stok beras dan gula, maka didatangkan dari Thailand. Untuk memberi dari sana tentu rupiah juga tidak berlaku, US dollar di tempat tidak berlaku kecuali sudah dikurskan. Maka standar Thailand yang baht ini juga kita tidak bisa, yang ada kita menggunakan US dollar. Ya, ini sementara yang menjadi kesepakatan standar penukaran yang umum adalah US dollar. Kembali permintaan US dollar naik, nanti harganya akan naik. Harganya akan naik. Kemudian kalau sudah tidak ada sudah berkurang permintaannya, nanti pelan-pelan menjadi turun. Sehingga harga itu selalu naik turun. Ya, mungkin kita bisa lihat di bank-bank atau di penukaran uang ada kurs jual, ada kurs beli. Ya, dua harga yang selalu berbeda. Kurs jual ini biasa lebih mahal, 14.700 misalnya per dolar. Kemudian kalau beli lebih murah, 14.300 misalnya ya per USD. Kenapa selalu berbeda? Diingat, money changer bank itu selalu mencari keuntungan. Bank selalu mencari keuntungan. Nah, bank ini dari mana harganya? Bank ini juga merujuk pada pasar besar. Pasar induknya yang pasar global. Pasar besarnya ini didominasi oleh bank-bank besar. Ada Citi Corporation, Citi Group, ada HSBC, ada McMorgan, kemudian ada Bank of America, ada Bank of Euro, ada banknya Inggris misalkan. Ya, ada pemain besar di sana. Dia yang mengendalikan, ibaratnya yang mengendalikan pergerakan yang terbesarnya. Nanti semuanya mengaca pada harga di sini. Harga di sini juga berbeda-beda.
City Group, City Corporation, HSBC, McMorgan semuanya punya harga yang berbeda. Misalnya kalau kita kurs misalkan di rupiah, mungkin nanti beda. Ini 14.300, ini 14.500, ini 14.200. Masing-masing ini punya ketentuan, punya aturan main sendiri yang pasti dia tidak jauh-jauh dari pasar besarnya. Artinya dari harga yang lain, ya. Sehingga kalau satu broker atau satu bank yang ingin membeli dolar atau menukar dolarnya, ya mereka tinggal melihat kondisi mana yang dianggap cocok, ya, mana perusahaan mana yang kira-kira memberikan harga yang terbaik begitu. Karena ini juga sama halnya dengan pasar yang tradisional begitu. Kalau saya selalu mengilustrasikan, saya menggambarkan dengan harga ayam begitu. Harga ayam itu di dalam satu pasar selalu berbeda antara pedagang satu pedagang lain. Tidak ada yang sama persis. Ada mungkin 22.000, ada yang 21.500, ada yang mengasih harga 22.500. Nah, dari sekian penjual itu, kalau kita mau beli, kita bebas memilih. Kita boleh memilih harga yang tinggi, boleh memilih harga yang terendah, atau sebagainya. Termasuk bank-bank besar atau satu negara itu kalau mau menukar juga tergantung memilih yang mana, semuanya bebas. Ada harga masing-masing, ya, mana kita lebih cenderung, mana lebih cocok. Yang jelas tidak beda jauh dari yang di luar di sini. Sehingga kalau ada yang menukar di bank BCA misalnya, kursnya 14.300, yang jual belinya 14.300. Nanti di bank lain bisa berbeda harganya. Beda ini bukan berarti 14.700 harga 16, 17, bukan. Yang membedakan nanti adalah yang di belakang atau harga recehnya di belakang. Ya, jarang yang membedakan yang depan ini jarang. Semuanya 14.000, hanya bedanya yang belakang yang beda nanti. Ya, sehingga mereka juga ngikuti harga, misalkan sore sudah turun lagi 14.000, ternyata 500, jadi turun. Dia berpedoman pada pasar yang menjadi acuannya juga. Ya, nanti kalau misalkan ini ada permintaan banyak, ini juga beli ke sini. Ya, pasar besar di mana dia langganan itu. Sehingga ini tidak akan mungkin selesai, artinya potensi untuk kita cenderung memasuki bisnis trading ini tentu luar biasa. Ini bukan bisnis musiman, bukan seperti multi level. Kemudian pertanyaannya tadi terkait dengan pemahaman yang mendasar, ya, biar saya juga jelaskan, ada istilah floating. Mungkin tadi yang difahami floating itu berbeda dengan yang semestinya. Ya, floating ini artinya mengambang. Floating ini artinya mengambang. Apa yang mengambang? Yang mengambang adalah transaksi kita, order kita. Ya, misalkan saya pagi melihat kondisi pasarnya naik, saya entry buy atau membeli dengan lot 0,5. Ya. Dari harga pertama misalkan 14, atau kita di emas misalkan harganya 0, sorry ya, kita lihat dulu di harganya biar pas, 1813, misalkan 1813, ya, artinya 1 troy on dihargai 1813. 1 troy on itu kira-kira mungkin sekitar 32, sekian gram, ya. Jadi satuan emas kalau di trading itu troy ounce. 1 troy ounce kira-kira kalau tidak salah sekitar 32 gram. Harganya 1.813 US dollar. Jadi bukan per gram tapi per troy ounce. Kalau di emas itu yang ada tercantum di situ, yang ada tercantum di harga di MetaTrader itu adalah harga per troy ounce, bukan per gram. Contoh, saya membeli pagi dengan harga 1813. Ya. Kemudian saya sementara harganya masih turun, ya, harganya masih turun. Misalkan harganya masih turun 1813.
80.60. Ya, misalkan saya masih rugi ya sekitar misalkan ini minusnya ya. Saya kasih contoh minus langsung ya. Saya tidak mau pakai harga, saya pakai langsung minusnya saja misalkan. Saya beli dengan lot 0,5. Nah, lot ini volume. Lot ini volume. Jadi volume itu kalau kita beli 1 kg beras, harganya misalkan 13.000. Kalau saya beli 5 kg beras, maka harganya berapa ini? 5, 6. 65.000. Ya, kalau saya beli 1 kg beras harganya 13.000. Kalau saya beli 5 kg beras ya, harganya ya 65 ya. 65.000. Yang dimaksud dengan lot itu adalah volume yang depan ini. Nah, 5 itu adalah lotnya. Faktor pengali. Sehingga kalau misalkan nanti ada keuntungan, misalkan harga beras awalnya 13.000 menjadi 14.000, berarti untungnya 1.000 per kilo. Kalau belinya 5 kilo atau lotnya 5, maka tinggal mengali 5 kali 1.000. Ya, profit kita, keuntungan kita adalah 5.000 kalau ini kita beli 5 kilo. Nah, sekarang saya contohkan beli dengan lot 0,5, ini masih minus $50. Kemudian saya punya beli lagi lot 0,3, ini saya plus atau untung $80. Dari dua transaksi ini, kalau kita belum close semuanya, kalau kita belum ibaratnya belum jual kembali, belum kita close, belum kita tutup transaksi kita, ini namanya floating. Jadi floating ini posisi masih mengambang. Yang kita transaksikan belum di close. Apakah posisinya minus atau plus, selagi belum di close namanya floating. Nah, floating ini masih punya dua potensi, dua peluang. Kalau minus ini sebelum kita di close, ini masih berpotensi untuk jadi plus nanti kalau marketnya terus bergerak. Dan sebaliknya, minus 50 ini bisa tambah minus banyak kalau sebelum di close. Maka namanya floating. Posisi yang belum ditutup itu namanya floating. Termasuk floating yang plus ini. Selagi ini belum ditutup, maka ini tidak bisa menjadi milik kita, masih dalam posisi yang mengambang. Sehingga belum profit. Karena profit yang 80 ini bisa menjadi minus lagi, misalkan minus 30 kalau kita tidak close dan akhirnya marketnya juga masih turun lagi. Sehingga nanti namanya trading harus jangan tolak rezeki. Ketika plus kita sudah harus close dulu, diamankan dulu, karena kalau sudah di close, kalau sudah ditutup posisi kita, maka sudah pasti menjadi milik kita. Selagi belum ditutup masih mengambang, masih berpotensi dua-duanya, masih rugi lagi bisa, bahkan bisa tambah profit juga bisa. Ini namanya floating. Jadi posisi transaksi kita yang belum ditutup, baik itu plus maupun minus, itu namanya floating.